Aduh, si Hakim. Oke. Selamat pagi semua yang sudah hadir. Kembali kita ada di PBS Ministry. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, menaikkan pujian penyembahan, mendengar renungan firman Tuhan di Morning Devotion, dan kita mau ada nanti diskusi. Kita satu hati, kita satukan hati kita, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Satu hari lagi kesempatan buat kami untuk datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Tuhan, bila Kau dapati sikap patah hati pikiran bahkan gerak perasaan kami yang tidak berkenan, yang sia-sia, perbuatan kami apapun bentuknya, yang menyakiti hatimu, mendukakan Engkau Roh Kudus, orang di sekitar kami, terlebih dahulu kami mau bereskan, ampuni, kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Karena kami tahu cuma darah Yesus dapat mentahirkan kami dari segala pelanggaran kami. Dan oleh karena kasih karuniamu kami boleh ada dan dibenarkan dan boleh hadir di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, roh-roh jahat di udara, apapun yang berusaha mengganggu hati pikiran kami, mengintimidasi, mengintervensi ibadah kami, apapun itu yang mengganggu kami, mau patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus jaringan internet device, dan dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati Ibu Ira Leni Lopulalan, Pastor Kemal yang akan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, dan juga hambamu, Penatua, Ibu Tirsa Yolanda Haspers, Tuhan, yang pagi hari ini akan membagikan sharing firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 18. Biarlah Tuhan itu terema masuk dalam hati kami yang paling dalam, tumbuh subur, berbuah, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hikmat, marifat, pewahyuan dari surga maha tinggi melimpah buat Ibu Tirsa, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, dia sharingkan, semua daripadamu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan waktu kami masuk diskusi, diskusi itu benar-benar bermanfaat bagi setiap orang yang mendengarkan, setiap hidup kami, dan siapapun oleh pertolongan Roh Kudus yang mendengarkan melalui media sosial sekalipun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan menyambut ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nggak ada suaranya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila buka mataku, lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku, karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertamu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin, amin. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan. Kami persilahkan Natua Tirsa Harpes Ruhabreh untuk menyampaikannya. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Samuel 3, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Dari kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel 3, ayat 11 hingga 18. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus turun di antara kami, dan sekiranya kami menyatakan kebenaran firman Tuhan, banyak sekali suara-suara yang ada di sekitar kami, namun ada suara Tuhan yang akan berbicara melalui pemberitaan firman pada saat ini. Berbicaralah Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, firman Tuhan kepada Samuel, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah meminta Allah dan ia tidak mencegah mereka, menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli, bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatannya itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat
Bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikan gugur. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan dan yang mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal saya mengatakan bahwa bacaan firman Tuhan ini dari 1 Samuel 3 ayat 9 sampai ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Namun lebih ditekankan lagi, Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikannya gugur. Saya akhirnya tertarik gitu untuk menyatakan ayat yang ke-9. Kenapa? Karena akhir daripada pembacaan ini, yang menarik adalah ayatnya yang ke-19 ini. Kenapa? Ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan, ketika Samuel sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan kehendaki daripada dirinya untuk disampaikan, ataupun juga tadinya dia mau berdiam diri. Nah, bacaan ini kalau kita baca dari awal, itu temanya adalah Tuhan memanggil Samuel. Kenapa ketika Samuel itu dipanggil Tuhan dalam usia yang masih muda, dia merasa kayaknya saya belum siap deh. Kayaknya saya belum punya waktu untuk melakukan bagian ini. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, saya bukan bicara secara cerita dongeng saja ya, tetapi ini adalah tentang pembacaan kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau telusuri, setelah kita melihat ayatnya yang ke-19, lalu kita mengkaji ulang lagi, apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki dari Samuel, sehingga yang terjadi adalah Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikannya gugur. Jadi Bapak Ibu, itu yang menguatkan saya. Secara pribadi, kalau kita berada di posisi Samuel, kita merasa bahwa penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sungguh luar biasa. Dan ketika kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, ayatnya yang ke-18, kita naik ke atas. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun juga kepadanya. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Jadi penggenapan daripada apa yang terjadi atas Samuel diiyakan dan diaminkan oleh Elia. Bahwa ketika Elia sudah mengalami berbagai macam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, berbagai macam kemelut yang terjadi atas kehidupannya, dia sampaikan kepada Samuel, hai Samuel, ya, bahwa tanpa menyembunyikan apapun kepadanya, kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan yang baik di matanya. Jadi luar biasa ya, ketika orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, yang lebih berpengalaman dalam segala perkara, yang sudah melewati asam garam kehidupan dunia ini, contohnya tidak jauh-jauh ya, di grup kami ini, di tim kami ini, Mami Diana ya, Mami Cina Diana. Kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan bagaimana karya Tuhan, cara Tuhan yang terjadi atas kehidupannya sehingga mendatangkan hikmat yang tersendiri kepada kita yang baru mau menapaki. Misalnya saya usianya kepala 6. Nah, baru mau mengawali kepala 6 itu. Dan kita sudah boleh disaksikan dan mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada orang yang lebih senior daripada kita. Seperti itu juga yang dialami oleh Samuel. Apa yang terjadi atas hidupnya? Dia mendengarkan
Dan dia juga mau belajar gitu dari pengalaman-pengalaman Elia. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman Eli ya. Nah, sekarang kita naik lagi ke yang ke-17. Kata Eli, apa yang difirmankannya kepadamu, jangan kau sembunyikan kepada. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat. Bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gunanya kita sebagai orang yang memberitakan firman, menjadi surat Kristus yang terbuka, bukan semata-mata hanya bicara di depan layar ini. Hanya berbicara dengan kondisi bahwa kita mengkeep sendiri apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita simpan sendiri. Tidak. Eli menegaskan, sungguh-sungguh menegaskan kepada Samuel. Dan bahwa kata-katanya itu cukup keras ya. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat. Bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk kita simpan, bukan untuk kita keep buat diri kita sendiri, melainkan buat juga dibagikan kepada orang-orang lain yang belum mengenal firman, yang belum mendengarkan kebenaran, dan yang belum mengerti akan maksud atau makna daripada firman Tuhan itu. Nah, terkadang kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen terutama ya, kita takut untuk memberitahukan sesuatu yang benar. Biarin aja orang itu mengalami satu masalah, nggak apa-apa. Biar dia urusan sama yang di atas deh. Itu kan kalimat-kalimat kita ya yang selalu kita sampaikan atau ungkapkan kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Namun kita pribadi satu dengan yang lain. Bahwa kondisinya nih seperti ini loh. Kalau misalnya kamu mau mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan, pasti akan jadinya beda loh. Itu yang kalau kita berbicara secara kata-kata sehari-hari. Apa yang disampaikan Eli kepada Samuel. Nah, banyak hal yang kita kupas dari firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Ketika saya coba mengkaji ulang daripada cerita ini, karena ini kan sering ya, dari bayangkan kita sudah jadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun, sudah ikuti kelas Bible study, sudah ikuti kelas pembinaan, sudah ikut pelayanan-pelayanan untuk setiap saat, setiap detik, setiap menit kita mengupas firman Tuhan. Tetapi kadangkala bagi kita sendiri, kita hanya simpan untuk diri kita. Kita tidak memberikan kesempatan untuk orang lain juga bisa mendengar. Nah, terkadang dalam pengalaman pribadi saya ya, pengalaman hidup saya, sampai hari ini teman-teman yang tidak seiman sering sekali minta waktu, minta kesempatan untuk saya boleh sharing sama mereka atau saya boleh ikut mendengar apa yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi. Saya kalau diperhadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu, saya tidak pernah mengomentari apapun juga yang mereka alami. Tetapi ketika mereka memberikan saya kesempatan, maka saya akan sampaikan, oh yang kayak gini sebaiknya kamu nggak usah lakukan. Itu terserah kamu ya. Kalau kamu memang masih mau melakukan hal itu, ya kembali lagi, saya tidak bisa memaksa. Seperti itu kita juga bisa lakukan kepada teman-teman yang walaupun mereka tidak seiman. Dan ketika mereka terbentur dengan masalah dan mereka melihat bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan, akhirnya mereka kembali lagi ke kita dan berkata kepada kita gini, oh kok kamu bisa sih melewati masa yang sesulit itu? Aduh kalau saya sih udah gak sanggup deh. Kalau saya sih, aduh saya udah kemana, saya udah gak ngerti apa yang saya perbuat.
Nah, disitulah kesempatan untuk kita sampaikan, untuk kita kasih tahu sama mereka bahwa Mbak adalah Allah yang hidup, orang yang mampu untuk memberikan jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi. Ya, kesaksian yang saya bisa saksikan secara nyata ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak sekali hal yang terjadi atas kehidupan. Banyak sekali perkara-perkara yang sulit sekali untuk dipecahkan kalau pakai pikiran kita manusia. Kalau pakai kita punya kemampuan-kemampuan secara badani ya, secara jasmani ya. Tetapi kalau kita mampu melakukan itu dengan hikmat yang berasal daripada Bapa di surga, maka semuanya itu bisa terjawab, bisa teratasi. Namun waktunya bukan waktu kita, ya. Dan yang berikutnya, kita naik lagi ke atas. Eli memanggil Samuel, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Nah, yang ke-15, setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan, tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Jadi Eli sudah merasa gitu ya, sudah merasa. Karena di ayat-ayat sebelumnya 3 kali si Samuel itu dengar suara Tuhan. Namun dia masih berpikir bahwa yang manggil dia itu adalah Eli. Nah, seperti contohnya ya, pada suatu hari, ayatnya yang kedua ya, kita coba mundur lagi ke belakang supaya menggenapi apa yang saya sampaikan pada saat ini. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya, matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil Samuel, Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Dia berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali. Samuel belum pergi, belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum menyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pernyataan-pernyataan di bawah yang terakhir-akhir itu menjelaskan kepada kita bahwa 3 kali Samuel sudah dipanggil Tuhan. Sudah dikasih penyataan sama Bapa. Namun yang Samuel pikirkan adalah yang memanggil itu Eli. Nah terkadang di dalam kehidupan kita sudah merasa bahwa wah ini udah panggilan saya nih. Saya harus menuju ke sini, saya harus pergi ke sini, saya harus lakukan bagian-bagian ini. Tetapi terkadang kita masih ragu gitu. Benar nggak sih? Belum ada tandanya bahwa kita harus lakukan bagian ini. Udah tenang-tenang aja deh. Udah biarin aja deh. Nah, itulah ketidakpekaan kita seperti yang dilakukan oleh Samuel. Belum peka sama suara Tuhan, belum peka sama pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Oh iya, yang panggil itu si Eli, bukan yang kasih tahu itu bukannya Tuhan. Dia juga belum mengerti mengenai apa yang Tuhan mau. Dia juga belum tahu apa maksud Tuhan untuk kehidupannya. Nah, pada saat itu ya, Bapak Ibu. Namun dari pengalaman-pengalaman Eli terhadap kehidupannya, dan dia sudah sangat peka dengan panggilan Tuhan, dan dia sudah sangat mengerti firman Tuhan, maka dia sampaikan kepada Samuel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mampu untuk melakukan bagian ini dalam kehidupan? Kalaupun kita mampu melakukan ini, pasti dengan berbagai macam pikiran-pikiran, dengan berbagai macam
yes no dengan berbagai macam cara supaya kita terhindar dulu. Kayaknya saya belum waktunya, saya belum saatnya untuk saya memberitahukan firman Tuhan seperti yang kayak orang-orang lain lakukan. Saya belum mampu. Udahlah, saya simpan aja untuk diri saya sendiri. Biarlah itu berlaku untuk kehidupan saya. Nggak usah orang lain dengar tentang kebenaran, nggak usah orang lain tahu tentang kebenaran, nggak apa-apa lah. Tetapi beda dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa yang saya bisa tangkap ya. Kenapa saya memulainya dari ayatnya yang ke-11? Karena ayatnya yang ke-11 itu firman Tuhan kepada Samuel. Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengar akan berdenging telinga. Pada waktu itu, aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya. Semuanya dari mula sampai akhir. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan betapa luar biasanya Israel itu, yang saya bisa lihat, yang saya bisa rasakan pada saat dimana perjalanan Holy Land itu, perjalanan ke sana ya, saya bisa membayangkan bagaimana cerita-cerita firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan mereka di sana. Dan tidak pernah berubah. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi sampai hari ini kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan berjanji, dia selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kemudian satu hal yang saya juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ayatnya ke-14. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya. Bayangkan bagaimana cara Tuhan untuk menegur seseorang ketika dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Namun ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita, maka perjalanan itu akan luar biasa. Perjalanan itu akan diakhiri dengan satu kata yang ke ayat-ayatnya yang terakhir ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba mengetahui bahwa Samuel telah menjadi nabi Tuhan yang dipercaya. Ayatnya yang ke-20. Ke-21, seterusnya Tuhan menampakkan diri lagi di Silo. Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Ia perkataan Samuel pun sampai ke seluruh Israel. Itu penutupnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan dia akan hidup dan akan menyatakan kepada diri kita bahwa apa yang kita minta, apa yang kita peroleh pada kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, mau peka terhadap suara Tuhan, maka apapun juga yang menjadi kerinduan kita, ia akan menjawab tepat pada waktunya. Dan segala sesuatu yang kita katakan melalui firman Tuhan tidak lari begitu saja atau tidak jatuh begitu saja, melainkan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara. Itulah keuntungannya. Keuntungan saya pribadi, saya merasa beruntung sekali ketika saya berada di kelompok doa, dimanapun juga tim doa yang ada, dan juga teman-teman yang mendukung dalam setiap pelayanan dan juga setiap segala sesuatu yang saya lakukan dan saya alami dalam kehidupan dari sehari ke sehari, itu memberikan saya semangat untuk tetap berusaha, untuk tetap meninggalkan yang lama, kita maju ke depan.
Dan segala sesuatu yang kalau kita sudah mengaku dosa, Allah setia dan adil, kita harus lakukan bagian itu. Dan setiap hari yang menjadi kekuatan kita adalah ketika kita berdoa, kita imani apa yang kita doakan. Waktunya pasti akan tiba, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan Dia lupakan. Dan kata-kata yang Dia firmankan kepada kita, kalau kita imani, kalau kita lakukan bagian kita, maka Tuhan segala sumber daripada berkat-berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Namun di balik semuanya itu, asal kita mau mendengarkan suara Tuhan, asal kita mau taat, mau setia, dan melakukan bagian kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani, dan sampai di sini firman Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sebagai bahan perenungan, kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan ayat yang telah kami sampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, bagi yang mendengar, dan bagi yang mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sulit bagi kami jikalau kami hanya mendengarkan suara hati kami secara pribadi, tidak mau mendengarkan suara Tuhan ataupun juga nasihat-nasihat daripada saudara-saudara di sekeliling kami. Ajarkan kami untuk berlaku setia, adil, benar, dan juga kerendahan hati yang Tuhan inginkan daripada kami sekalian, agar segala sesuatu yang kami katakan, nyatakan, boleh bermanfaat bagi kehidupan kami hari ini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke acara puncak, diskusi, kita mau satukan hati, kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mau masukin dalam doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pemberitaan firman pada pagi hari ini, yang mana kami juga lebih lagi Tuhan belajar tentang bagaimana harus peka mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kami pasti dimampukannya menjadi orang-orang yang peka terhadap apa panggilan Tuhan dalam hidup kami dan apa yang harus kami kerjakan pribadi lepas pribadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Penatua Ibu Tirsa Yolanda Haspers yang Kau pakai pada pagi hari ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat yang untuk menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan. Diberkatilah kiranya Ibu Tirsa Yolanda Tuhan dengan segala apapun yang dia lakukan. Biar yang dia lakukan Tuhan, baik itu adalah pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, dia pakai untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi untuk dia pakai lebih lagi Tuhan. Kau pakai Ibu Tirsa lebih lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Diberkati Ibu Tirsa dalam rumah tangga, usaha pekerjaan suaminya Bapak Kris Tuhan. Diberkati anaknya Keisha Tuhan. Biarlah rumah tangga ini Kau pakai menjadi saluran berkat untuk pelayanan Tuhan, pemberitaan Tuhan, pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dari mana dia melayani Tuhan, Tuhan Kau pakai keluarga ini lebih lagi. Diberkati Pak Chris Hasper dalam usaha pekerjaannya, bahkan perjalanan mereka. Diberkati Keisha di masa mudanya untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, dan yang selalu mau belajar tentang kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup di masa mudanya. Diberkati dalam usaha pekerjaan anak muda ini, Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus, Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, yang Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, talenta, kemampuan untuk dia pakai lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, juga terutama anak, cucu, menantunya. Keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh lagi Tuhan. Tuhan memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Apa yang mereka doakan, mereka rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka perlukan,
Tuhan akan cukupkan, bahkan melebihi apa yang mereka minta dan pikirkan. Itu yang Tuhan Yesus siapkan bagi Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa. Diberkati Bapak Ivan Mapa Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dan biarlah Pak Ivan Tuhan menjadi berkat di mana dia berada, baik di tempat kerjanya, di tengah-tengah keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan Tuhan. Keluarganya akan berhasil dan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu dan merasakan Tuhan bagaimana Kau pakai Ibu Ira Tuhan, khususnya dalam PBS Ministry ini. Bagaimana dia menyiapkan semua sarana, prasarana untuk kami beribadah Tuhan. Baik melalui Zoom online, melalui media sosial YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan YouTube yang dikembangkan oleh Kau percayakan kepada Ibu Ira ini Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang di luar sana. Siapapun yang mendengarkan pemberitaan melalui PBS Ministry Tuhan, mereka boleh diberikan berkat yang sama seperti Engkau memberkati kami. Yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berkekurangan Kau akan mencukupkan apapun kebutuhan mereka. Terutama adalah pengenal akan Kristus Yesus Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Diberkati PBS ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Pastor Kemal berserta Dr. Weni Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Di mana mereka melayani Tuhan. Di mana mereka bekerja. Perjalanan mereka Tuhan yang berkati. Pelayanan mereka Tuhan semuanya membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hamba-Mu ini. Diberkati dalam pelayanan mereka, Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian dari surga yang maha tinggi atas kedua hamba-Mu ini, baik Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni Tuhan. Biarlah melalui rumah tangga mereka, orang boleh melihat rumah tangga yang Shekinah glory, pekerjaan Pastor Kemal diberkati, perjalanannya, kesehatannya, kebutuhannya Tuhan yang cukupkan melebihi apa yang mereka perlukan, bahkan apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab Tuhan tepat pada waktu sesuai dengan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, diberkati Mami Tina Diana Tuhan, biar di usia indahnya Mami lebih lagi Tuhan. Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Kalau Mami ada sampai hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kesehatan, apa yang cukupkan kebutuhan Mami, biar Mami lebih lagi dalam dan sungguh-sungguh Tuhan. Menjadi contoh, berkat, suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar, dan bagi orang-orang di sekitar Mami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Pastor Linda, hartawan Mamusung, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati Pastor Linda, diberkati suaminya Pak Wawan, keenam anak putra-putrinya, pelayanannya, rumah tangganya. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat waktunya. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan sempurna bagi keluarga Pastor Linda, suami, dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta Tuhan beserta istri, anak, dan keluarga serta keluarga besar mereka. Bapak, mereka ini boleh menjadi keluarga yang lebih lagi mengenal Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi berkat dalam seluruh kehidupan mereka. Diberkati istri dan anak-anak Pak Darta, anak-anak itu menjadi anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Istrinya menjadi istri yang menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi keluarga, keluarga besar, terutama suami dan anak-anaknya. Cukupkan kebutuhan mereka, diberkati pekerjaannya, perjalanan mereka. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus. Diberkati Pastor Julius Go, Tuhan, hamba Tuhan yang Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Tuhan, diberkati istri dan anak-anak Pastor Julius Go, Tuhan. Biar apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Apa yang pun jadi keperluan mereka, Tuhan Yesus yang tahu, Tuhan Yesus yang akan cukupkan. Pelayanannya Kau tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, dari surga yang maha tinggi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar melalui pelayanannya Tuhan, orang boleh melihat terang Kristus ada pada keluarga ini dan makin banyak orang datang kepada Tuhan. Diberkati pelayanan lebih lagi Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapak Pastor Julius Go dan keluarga serta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta istrinya,
Mami Grace, Grace, Mercy, dan Shalom. Tuhan, biarlah Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, lebih militan yang Shekinah Glory. Diberkati pelayanan Pastor Yohanes Parapat Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengetahuan yang dari Tuhan. Kau apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup menjadi lebih peka lagi untuk menjadi berkat, saluran berkat pemberitaan firman Tuhan dinyatakan. Biar itu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati dalam rumah tangganya, anak-anaknya Grace Mercy Shalom jadi anak yang takut Tuhan, yang tumbuh jadi orang-orang pribadi yang militan, yang pandai dan cerdas. Apa yang mereka rindukan, doakan, masa depannya semua ada dalam tangan genggaman-Mu Bapa. Cukupkan kebutuhan keluarga ini. Diberkati juga istrinya Mami Grace Tuhan. Biar Mami Grace ini Tuhan menjadi ibu yang takut akan Tuhan, tunduk kepada suami, menjadi tiang doa bagi anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya. Dimanapun anak hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap orang yang sudah pernah hadir di uh, PBS Ministry ini Tuhan, diberkati Ibu Nori Ani, diberkati mungkin yang lainnya Tuhan, biarlah mereka kembali boleh beribadah bersama-sama kami di PBS Ministry, dan PBS Ministry boleh menjadi wadah yang Kau pakai dengan caramu Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa yang radikal, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah efektif di tangan-Mu Bapa, semua wadah yang Kau siapkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Ananda Daniel Tuhan. Bella Daniel ini Tuhan, anak muda ini menjadi anak muda yang sungguh-sungguh militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang hanya mendahulukan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dia mau mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi, dan oleh pertolongan Roh Kudus dia dimampukan menjadi pelaku firman. Diberkati masa mudanya, diberkati semua apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan beri jawaban tepat pada waktunya. Apa yang dia butuhkan Tuhan cukupkan. Diberkati dalam khususnya dalam pekerjaannya, dia akan membawa pekerjaannya ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, karena melalui pekerjaannya orang boleh melihat Tuhan yang Daniel sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia tampil beda, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian Tuhan berikan pada dia Tuhan, yang dia pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Masa depannya ada dalam genggaman-Mu, karena dia anak-Mu, dia biji matamu ada di rancangan-Mu. Pasangan hidup yang Tuhan siapkan adalah pasangan hidup seorang perempuan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bawa Daniel lebih melekat takut Tuhan dan cinta Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan, biarlah melalui pekerjaan anak muda yang dia tampil beda Tuhan. Apa yang dia kerjakan berhasil, yang dia sentuh jadi emas. Terutama adalah pemikirannya, kreativitas, inovasi yang baru Tuhan. Kreativitas yang baru dari surga yang Tuhan berikan bagi anak muda ini untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pekerjaannya, pimpinan, karyawan, perusahaan ini, proyek-proyek mereka. Itu mereka dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar orang-orang bekerja di sana itu orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak ada sesuatu yang kebutuhan dalam hidup orang percaya. Kalau kami ada di bangsa ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Indonesia dalam genggaman-Mu, Indonesia dalam kasih sayang-Mu, Indonesia dalam hati dan pikiran dan serta rancangan-Mu Bapa. Dia berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Indonesia mengalami transformasi yang sungguh-sungguh dengan waktu yang sudah sangat singkat. Engkau mau datang kali yang kedua ini Bapa. Diberkati Tuhan orang-orang yang belum mendengar Tuhan, Tuhan kasihani mereka agar mereka boleh mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, kabar baik dari Injil keselamatan Tuhan. Biar setiap orang yang belum mengenal Tuhan dicelikkan mata rohaninya, telinga rohaninya dibukakan, lutut mereka pasti lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan rakyat di Indonesia ini Tuhan boleh menerima Tuhan hidup yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, aman dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia adalah ada di dalam hati-Mu, dalam Indonesia ini Tuhan, benar-benar Tuhan Kau pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Diberkati juga pemerintahannya Tuhan yang ada saat ini, dari presiden, wakil presiden Tuhan, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, sampai tingkat RW, RT sekalipun Tuhan. Dan kami Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi tiang doa bagi bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang berintegritas, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan seluruh keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang Kau taruh di hati setiap orang-orang yang ada duduk dalam pemerintahan. Terutama adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Mereka belum menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang berintegritas, yang bertanggung jawab, yang orang-orang yang amanah Tuhan untuk ada di dalam pemerintahan ini. Kau yang pegang semua ketetapan-ketetapan atas bangsa
bangsa ini. Karena bangsa Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun setiap keputusan di tengah-tengah bangsa ini. Engkau tahu yang terjadi di bangsa-bangsa Tuhan, yang ada di Myanmar Tuhan, yang ada di Thailand Tuhan, dan ada negara beberapa lagi yang mengalami guncangan gempa yang begitu dahsyat ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau Indonesia sampai hari ini masih berdiri dengan baik Tuhan. Karena ada hati Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan masih banyak orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan di bangsa ini. Yang mau berdoa, yang mau berlutut, yang menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini itu karena hanya kebaikan. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa buat bangsa-bangsa yang sedang mengalami Tuhan gempa yang sangat dahsyat ya Tuhan. Berdoa Tuhan kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sana, Kau berikan kekuatan, penghiburan Tuhan. Diberkati pemulihan bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan terjadinya ini Tuhan, dengan musim ini mereka boleh melihat, mereka harus kembali kepada satu nama, Tuhan segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Karena Jesus for everyone, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan buat semuanya Tuhan. Tuhan mengasihi semuanya Tuhan, dan Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Karena kami tahu Jesus for everyone Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihi setiap umat-Mu. Karena setiap umat-Mu ini Tuhan ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang sedang mengalami begitu banyak Tuhan masalah, tragedi, bencana ya Tuhan. Kasihani mereka, berpemulihan Tuhan. Dan melalui musim ini mereka boleh melihat satu nama yang mereka bisa andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu Bapa. Dan kami akan menutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa yang paling sempurna, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada hambanya Ibu Penatua Tirsa Yolanda Hasper untuk menutup dalam doa berkat dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Kemal Mamusung dalam diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri doa pagi atau pray and Bible study pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita menyertai engkau saat ini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang tadi saya dengar temanya berserah pada Tuhan, berserah pada kehendak Tuhan. Jadi ada bicara mengenai panggilan Tuhan, ada bicara banyak hal mengenai bagaimana Samuel ya tidak menutup-nutupi apa yang dia dengar dari Tuhan ya, supaya kita koreksi bukan Elia tetapi imam besar Eli ya. Imam besar kadang-kadang suka keselip itu namanya, salah ucap gitu ya. Beda antara imam Elia sama imam besar Eli. Oke, ada yang mulai atau saya ringkas dulu, terserah secara garis besar. Silakan, ada yang mau mulai. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Tirsa, Yolanda, Harspers, Ruhebrecht. Ada yang mau bahas? Ada yang diberkati? Silakan, bisa dimulai. Siapa? Atau saya kupas sedikit dulu sebagai
sebagai Silakan, apa Pastor. namanya? Ya, silakan. Iya, Pastor Gimana Bu? dulu. Oke, saya dulu ya. Ya, kita belajar hari ini adalah bagaimana Ibu Tirsa melihat dari sudut panggilan ya. Panggilan bagaimana kita obey terhadap panggilan. Tapi ketika kita bahas sedikit siapa itu Samuel ya. Kita bahas sedikit siapa orang tua Samuel. Bagaimana kok tiba-tiba dia ada di kita bisa lihat dari ayat 1 sampai 2. Terus bagaimana dia menerima panggilan dari Tuhan ya. Memang saat itu kalau kita lihat dari ayat 3 pertama dari ayat 3 pasal 3 ayat pertama di situ dikatakan Samuel masih muda. Kita tahu ya siapa Samuel. Samuel adalah orang tuanya adalah Hana, terus bapaknya ada Elkana. Waktu itu memang agak terlambat sehingga Samuel ada. Waktu itu ibu memberikan ketika dia terlambat dia dia apa ya? Seperti lama melahirkan anak sehingga suaminya sudah nikah lagi, dia sudah poligami, tapi terus akhirnya dia dihina-hina, dia bilang kena nggak punya anak. Kemudian dia berjanji dalam 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 kehidupannya dia bahwa dia nanti ketika dia punya anak dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Dan itu didengar ketika dibawa ke bait Allah, didengar oleh si siapa Eli, imam besar Eli. Dan ketika saat itu dikatakan bahwa oh ya doamu akan didengar ya. Makanya tiba-tiba dia punya anak dan nazar itu di, di, di apa ya, dilakukan yaitu dia menyerahkan setelah dia bilang setelah selesai menyusui baru dibawa ke itu. Habis itu dia tinggal sama imam imam Eli sampai pada ayat ini ya. Jadi memang itu adalah artinya Samuel. Samuel kalau kita kita lihat arti nama Samuel, Samuel Sam itu dari Shem, Shema, dengar ya, dengar. El itu Allah gitu. Jadi Allah mendengar gitu. Kalau kita di 1 Samuel 1 ayat 20, Hana meminta kepada Tuhan ya, apa yang di dalam hatinya itu dikatakan di situ kalau 1 Samuel 1 ayat 20 itu doanya dia, itu permintaannya dia 1 Samuel 1 ayat 20 di situ. Kalau nah 1 Samuel dia bilang di situ dikatakan, coba Bu Eni baca. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Ya, karena aku udah mintanya dari Tuhan dan Tuhan, maka Shema El itu Samuel itu artinya Tuhan mendengar gitu. Apa yang disampaikan oleh Hana. Dan dalam kisah ini Samuel juga kan kalau kita lihat dari awal dia tinggalnya sama-sama imam besar Eli. Tinggalnya di mana? Di bait Allah, di tabut di sini. Di situ dikatakan dia tinggalnya di dalam bait Allah itu sendiri, ya. Dan ketika itu ada 3 kali panggilan dia waktu itu di sini dikatakan pada ayat pertama ya, pada masa itu firman Tuhan jarang, ya penglihatannya pun langka. Jadi kalau ada firman Tuhan, ada penglihatan diperlihatkan itu langka di situ dikatakan dalam TB2 ya. Dan ketika itu, ketika Samuel tidur, ketika Eli juga tidur, Tuhan berbicara. Kalau gitu dikatakan ada 3 kali Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada Eli, kepada Samuel ya, sorry. Dan dia pikir adalah Eli. Tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas oleh Betirsa 3 kali. Itu ada penafsir katakan, wah itu berarti Allah Tritunggal. Nggak salah juga. Jadi 3 kali, 3 kali. Dan terakhir dikatakan jadi Eli itu imam besar Eli peka dia. Oh ya kalau kamu dengar, kalau kamu eh, kalau kamu dengar lagi, baru dikatakan di dalam ayat berapa dia bilang, oke kamu bilang, dikatakan di situ, dikatakan bicaralah Tuhan, hamba
hambamu ini mendengar gitu. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Ya, kemudian betul seperti apa yang dikatakan, Tuhan berbicara lagi. Dan di situ dikatakan mulai dari ayat 11, ketahuilah aku akan melakukan segala sesuatu hingga setiap orang mendengar akan bising. Ya, ayat 12 itu tadi udah dikatakan Bu Tirsa bahwa memang di situ sebab itu aku telah bersumpah pada keluarga Eli, adalah keluarga dari imam besar itu, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dan dengan korban sembilan atau dengan korban apapun, korban saja. Ini adalah berita buruk sebetulnya, ya. Berita buruk, ya. Buat siapa? Buat orang yang dekat sama 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 Samuel. Sama seperti saya dipelihara oleh, kita bilang saya akan bicara kepada orang yang melihara saya. Eh, Tuhan akan hapuskan semua. Dia bilang di situ dikatakan tak akan dihapuskan sembelihan dan korban sajian. Karena apa? Dosa. Ya kan? Ketika Eli tidak melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia, kita tahu apa yang dikatakan bahwa keluarganya di situ kan katakan gitu, sebab kuberitahuan bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosanya telah diketahui, yakni anak-anak yang telah menghujat Allah. Kalau kita lihat ayat 13, ya. Dosa telah, ya. Ketika dia tidak menyampaikan dan Eli tidak menyampaikan kepada anak-anaknya, ya, apa itu kebenaran, ya. Tuhan menghukum bukan hanya anak-anaknya. Tuhan dari Eli pun dihukum sama Tuhan. Kalau di konteks dalam firman, dia bilang, aku akan, di situ kan, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan. Jadi ada korban karena apa? Dia sudah tahu kebenaran, tetapi tidak menyampaikan kebenaran itu. Ya, kemana kalau sebelumnya kita dengar bahwa ketika berbahagialah orang-orang yang apa ya, menyatakan kebenaran karena mereka dikasihi Tuhan. Kalau orang-orang mengatakan kebenaran, ya. Kadang-kadang kebenaran, ketika ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus nyatakan kepada suka nggak suka, itu memang menyakitkan gitu. Tetapi Eli di sini dikatakan dia sudah tahu, kalau kalau kita lihat ayat ini kan, ayat firman Tuhan ini, Eli sudah tahu bahwa dia bilang ayat 17-18, sama kata Eli, apakah yang disampaikan kepadanya? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Artinya apa? Janganlah kau sembunyikan. Jadi dia nggak boleh sembunyikan. Dia harus nyatakan apa yang Tuhan katakan. Banyak kan dari kita, kalau kita lihat, kita sesuatu yang enak, yang baik kita sampaikan. Tetapi yang jelek, ya, ketika internal kita jelek, umpamanya saya negur Ira, atau saya negur Bu Fani, atau ini sesuatu yang ini kita nggak sampaikan, dan ini sama nggak beda sama Elia. Eli. Dia, ketika yang jelek dia tidak sampaikan kepada anak-anaknya, ya, akibatnya Tuhan menghukum. Makanya di sini katakan, Eli katakan, jangan kau sembunyikan daripadaku. Ini kata-kata ini memang firman Tuhan nggak bisa kita pilah-pilah. Yang bagus kita sampaikan, yang tidak bagus kita simpan, atau seolah-olah kemarin ada banyak, ya, bagaimana kita harus dianiaya, ya, ketika kita menyatakan kebenaran, ya, kita tidak mengakui Yesus, kita akan disingkirkan, kita akan itu dia resikonya. Tetapi Eli dia bilang, jangan kau sembunyikan daripadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Dia bilang Tuhan akan menghukum engkau. Siapa? Si Samuel. Bahkan lebih dari itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun daripadaku, daripada Eli, daripada yang kusampaikan, dari apa yang disampaikannya Tuhan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kita tidak boleh sembunyikan. Kebenaran tidak bisa ditutupi atau diselimuti dengan sesuatu yang baik. Tetapi kesalahan dia bisa ditutupi, ya. Kita harus nyatakan itu. Dan Samuel di sini katakan, Samuel ini luar biasa. Samuel memberitahukannya semuanya itu, tidak menyembunyikan satu pun.
Kemudian Eli berkata, dia Tuhan biarlah perbuatannya, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya, jadi akhirnya dia akui juga gitu. Dia adalah Tuhan, biarlah dia perbuatnya apa yang dipandang Tuhan, dipandangnya baik. Dan di sini dikatakan ayat 19, di situ dikatakan bahwa Samuel makin besar. Karena apa? Dia menyatakan apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan katakan kepada, dan dengan tidak disembunyikan. Maka firman Tuhan ini memang ketika kita menyembunyikan apa yang jelek buat kita yang harus disampaikan, memang makanya banyak banyak orang nggak mau menyampaikan itu. Tetapi sebagai seorang percaya kita harus menyatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik ya, untuk kebaikan atau untuk menyatakan kesalahan orang supaya dia bukannya supaya dia membenci kita, supaya dia bertobat. Intinya itu ya. Jadi secara singkat, kalau dalam konteks ini bagaimana berserah kepada Tuhan ketika kita fokus kepada panggilan Tuhan, yaitu kita berserah apapun yang Tuhan nyatakan kita bisa. Tapi dalam konteks secara keseluruhan bagaimana Samuel dipanggil, bagaimana dia bisa mengikuti Eli sampai bagaimana dia menjadi orang besar karena apa? Dia menyatakan apa yang Tuhan katakan tanpa disembunyi-sembunyikan ya. Dia nyatakan A kalau A, B kalau B. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di PBS ini, kita harus terbuka. Kalau itu firman Tuhan katakan begitu, makanya konteksnya itu kembali kepada firman Tuhan. Jangan jangan kemana-mana gitu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan kita dalam konteks kita di dalam persekutuan yang benar, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ya. Amin, saudara. Itu aja dari saya. Silakan kalau umpamanya ada yang diberkati dari ayat-ayat yang disampaikan Ibu Tirsa. Silakan, Mami dulu. Biasanya Mami ini paling cepat ini. Silakan, Mami. Ya, silahkan, Ma. Shalom semuanya. Dari saya, ini firman luar biasa ya. Saya ambil 1 Samuel 3 ini di ayat 18. Oh bukan. Ayat 18. Ayat 17. Tetapi 17. Eli manggil Samuel katanya. Anakku Samuel, katanya. Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya begini Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya atau Tuhan kepadamu itu. Lalu Samuel di ayat 18 memberitakan semuanya kepadanya yang tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel ayat 19 makin besar dan Tuhan menyertai dan tidak satu pun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Itu luar biasa ya Samuel ini. Jadi maka tahulah seluruh Israel dan sampai Bathsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan di Silo. Dan ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi sebagai kita orang percaya yang Tuhan mau, kita tidak ada satu pun yang kita sembunyikan ya. Seperti Pastor Kemal bilang di firman ini. Jangan kalau ada itu kepada siapapun maupun anak kita, pada keluarga kita, apalagi kepada orang-orang keluarga kita, semuanya tidak boleh satu pun kita sembunyikan. Jadi kita harus punya tulus seperti Tuhan Yesus mungkin ya, harus Tuhan Yesus satu-satunya yang luar biasa yang kita contoh ya, nggak ada lagi tauladan dari dia. Karena tidak ada manusia kata yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi kita harus betul-betul sungguh punya hati yang tulus, yang yang kudus. Tidak ada satu pun kita simpan. Jangan kalau ada itu jelek atau itu tidak menyenangkan hati kita atau tidak menjadi berkat
karena kita tidak sampai di situ, aku simpan. Aku harus terbuka karena ini kita semua orang percaya adalah harus menjadi surat yang terbuka. Jadi kita bagaimana saya harus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi apa namanya, terutama di keluarga Yesus. Jadi seperti Samuel, satu pun firman tidak ada yang gugur, semua dilakukannya dengan sempurna. Jadi kita juga, itu Samuel ya, bukan Tuhan. Tetapi kita ini harus menjadi contoh seperti Tuhan Yesus yang sangat sempurna. Karena dia Allah Bapa kita yang sempurna. Karena tidak satu pun kita dapat melakukannya itu sebenarnya tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi berjuanglah kita untuk mati-matian. Tidak satu pun yang kita sembunyikan. Kata firman di Yesaya, kalau ia katakan dia, kalau tidak katakan dia. Selain itu semua itu ada dari si jahat. Jadi Allah Roh Kudus mampukanlah kita semua di PBS ini. Terlebih saya mungkin di usia ini. Harus benar-benar sungguh punya hati seperti Tuhan Yesus. Tidak ada yang kusembunyikan. Baik itu enak, enggak enak. Baik itu tidak menyenangkan hatiku. Aku harus, apa namanya, jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Punya hati yang jujur seperti Yesus. Supaya aku menjadi terang garam di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Terutama menjadi berkat di keluargaku, menjadi berkat contoh teladan di PBS ini, menjadi tiang doa. Uh, itu yang nomor satu. Akhirnya menjadi pelaku firman, sungguh-sungguh seperti Kristus. Setia, aku harus taat dan setia menjadi pelaku firman. Supaya aku menjadi garam, menjadi terang di keluargaku, menjadi berkat di PBS, menjadi contoh tiang doa bagi orang-orang yang lebih muda daripadaku. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Jadi aku harus menjadi apa namanya, dewasa rohani, pelaku firman. Harus menjadi pelaku firman. Walaupun itu bukan nggak gampang. Roh Kudus sanggup menolongku. Roh Kudus sanggup menolong kita supaya di PBS. Supaya kita goal, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dari mulai sekarang kita harus berjuang mati-matian itu. Hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bernoda. Supaya kita menjadi doa, menjadi berkat, menjadi garam bagi semua orang. Terima kasih Bapak di surga. Allah Kudus mampukan kami semua Amin. yang ikut di PBS ini. Tidak satu betul kecuali. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi terang garam bagi orang di sana yang belum kenal Tuhan. Oh, bagi Amin. bangsa tetangga kami. Hanya Allah Kudus sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Kudus sanggup menolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mami. Memang kalau Mami yang ngomong, maksudnya karena Mami sudah mengalami. Saya baru kenal Mami, tapi saya tahu Mami punya apa ya, karakter itu nggak kompromi, gitu. Nggak kompromi A kalau A. Jadi ketika ketika ada tidak kebenaran itu Mami nyatakan. Nggak gampang itu memang. Kita perlu Tuhan untuk memang betul-betul kita nggak bisa kompromi dengan itu, nggak gampang itu. Oke, silakan. Siapa lagi? Bu Bu Fani deh. Habis itu Bu Eni. Oke, kalau gitu Fani ya. Oke, Bu Fani. Baik. Kalau saya justru mendapatinya mungkin agak beda. Di sini saya melihat Samuel ini kan dari masih kecil ya, dia ada di Bait Allah. Jadi di situ bisa kelihatan karakternya. Karena anak ini dari kecil sudah didedikasikan untuk kebenaran Tuhan. Dia kita tahu ya, dia jadi lepas masa susu, dia udah ada di Bait Allah gitu. Jadi kalau saya lihat nih di sejarahnya Alkitab ya, ini salah satu eh, Nabi Samuel ini salah satu nabi yang Tuhan udah pakai dari masa mudanya banget. Bahkan sebelum dia akil balik, dia udah ada di Bait Allah. Dan yang luar biasanya tuh salib petik satu Imam Eli gitu loh. Imam Eli ini walaupun dia seorang imam, walaupun dia sudah melakukan pelanggaran ya dan jahat di mata Tuhan karena dia tidak bisa menasihati anak-anaknya. Bahkan bisa dikatakan dia membiarkan anak-anaknya menghujat Allah dan lainnya ini imam. Kita tahu ini Imam Eli ini kan imam imam besar dia ya. Dia kepala di Bait Allah itu di tempat di mana si Samuel dititipkan oleh orang tuanya Hana dan Elkana itu. Kalau kita baca dari awal nih sejarahnya. Terus itu satu. Kedua, yang saya baca ini karakternya luar biasanya si Samuel ini dari kecil sudah didedikasikan. Karena kita tahu tadi Pastor Kemal juga udah mengingatkan saya lagi bahwa dia asyema, bahwa Allah mendengar, Tuhan mendengar ya arti namanya Samuel, mendengar doa si Hana ya kalau kita baca sejarahnya.
Poin yang pertama itu. Poin kedua, poin pertama anak ini didedikasikan dari masa mudanya untuk Tuhan. Yang kedua, anak ini memang luar biasa Tuhan pakai. Dia salah satu nabi yang paling muda yang Tuhan berikan hikmat yang luar biasa dan Tuhan pakai dia dan anak ini dengar-dengaran. Poin yang ketiga itu Imam Eli, walaupun dia bisa katakan imam, nggak gampang loh. Kalau dia kalau bahasa sekarang ini gembala sidang ini ceritanya kan Imam Eli ini kan gembala sidang ceritanya. Kalau zaman sekarang zaman now gitu ya. Zaman dulu kita bilang imam besar gitu kan dia kepala di bait Allah. Tapi lihat Samuel yang masih begitu muda dan dia tahu Samuel itu apa ya diberikan kepekaan dan diberikan apa ya kalau bisa ya suatu kehormatan dari Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan dan Tuhan menyatakan banyak hal kepada si Samuel. Lihat rendah hati juga loh Imam Eli ini kalau saya tangkap. Dia mau mendengarkan dari orang yang jauh lebih muda daripada dia karena dia tahu orang ini dipakai Tuhan. Di situ ada apa ya? Ada suatu sifat yang bisa dikatakan humble, tapi ada juga bisa dikatakan orang ini Imam Eli ini sejak dia tahu bahwa Samuel ini dipakai Tuhan dan dia tidak jadi dia tidak mau deny lagi karena dia sebenarnya sadar kesalahan dia itu udah fatal gitu. Jadi dia pada saat dia tahu ada orang yang walaupun masih muda banget bisa dikatakan Imam Eli ini kan kalau itu kan bapak rohaninya si ini sebenarnya si Samuel lah Ya. kalau bahasa now gitu. Dia ke gembala sidang di situ. Tapi lihat aja nih, dia mau saat itu menundukkan dirinya, dia tahu bahwa ini dipakai Tuhan, punya high calling dari Tuhan, jadi dia tak mau dengar nih si Samuel ini di Tuhan nyatakan apa sama dia gitu. Bahkan dia katakan jangan ada yang kau sembunyikan. Nah, poin yang luar biasanya lagi saya lihat ini waktu di kalimat yang ayat 19. Samuel ini makin besar ya, makin besar, dia makin berarti kan hikmatnya bertambah. Dan yang satu yang luar biasa saya udah amazing banget waktu dikatakan tidak ada iman yang gugur dalam hidup Samuel. Berarti anak ini benar-benar Tuhan pakai luar biasa, dia obey, dia taat, dan dia berani mengatakan ya ya pada ya tidak pada tidak karena dia tahu itu semua dari Allah. Kepada gembala sidangnya aja dia berani loh menyatakan walaupun tadi awalnya dia kan 3 kali nggak berani ngomong kan, tapi di poin terakhir ini dia tahu itu panggilannya, itu suara dari Tuhan dan Tuhan pakai dia untuk menyatakan sesuatu kepada Imam Eli karena tadi ngeri ya kesalahannya dia sebagai seorang yang pemimpin, bisa dikatakan pemimpin kan Imam Eli ini, bahwa tidak akan dihapus korban sembelihan atau apapun untuk menghapuskan hukuman dari keluarganya dia. Jadi di situ kita banyak belajar bahwa jangan makin Anda banyak tahu, Anda makin banyak bertanggung jawab. Jadi jangan kita pikir kalau kita makin tahu Alkitab, makin ngelotok, makin munyahnya, ingat pertanggung jawab kita banyak banget dari Tuhan. Dan ingat itu bukan buat diri kita dan keluarga kita saja, tapi harus kita nyatakan baru banyak orang lewat hidup dan perbuatan kita. Jadi di sini saya ambil pelajarannya makin banyak. Nggak pakai nggak Tuhan itu nggak pakai eksekutif dan eksklusif. You siapapun you, kalau you harus tunduk sama Tuhan, you harus dengar, dan Tuhan bisa pakai apapun, sekalipun batu bisa dipakai untuk menasihati orang. Tapi di sini Imam Eli mau mendengarkan suara anak yang bisa dikatakan anak baru nih kan, anak bawang gitu. Tapi dia tahu Tuhan pakai anak ini. Jadi banyak sekali sih pelajaran dari hari ini itu bawa buat kita penundukan, obey, tahu bahwa ada sebab akibat dan yang pasti juga Tuhan bisa pakai siapa saja. Ketiga, Samuel ini orang yang dengar-dengaran dari masa mudanya hidupnya sudah didedikasikan buat Tuhan. Jadi nggak heran kalau makin besar dia makin luar biasa dan tidak ada iman yang gugur dalam diri dia. Karena kita lihat sejarahnya anak ini memang dari masa dia bisa dikatakan batita dia udah ada di bait Allah dan dia mempergunakan high calling-nya itu dengan satu pernyataan tidak ada iman yang gugur apa tidak ada firman yang gugur dalam hidup Samuel. Terima kasih Tuhan berkati banyak banget yang didapatkan dari pemberitaan hari ini. Terima kasih Tuhan berkati. Makasih. Oke, silakan Bu Weni. Oke, kalau dari saya seperti tadi Pastor Kemal, Pak Kemal udah ngajak kita mundur daripada kronologis ayat 11 sampai 18 atau 19 ya, seperti yang Ibu Tirsa uraikan. Saya pun mundur dari ayat 1 dan ayat 7 sebelum ada berapa poin yang saya dapat seperti kayak Ibu Fani. Di sini ayat 1-7 ini dia menyatakan hal yang sangat menyedihkan karena pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Bahkan dikatakan Samuel, seorang yang tinggal di rumah Allah, belum mengenal Tuhan. Ya, walaupun dia tinggal di rumah, dia tinggal di
rumah Tuhan, di bait Allah, tapi ayat 7-nya Samuel belum begitu mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Karena apa? Mundur ke ayat 1-nya bahwa di situ dikatakan firman Tuhan jarang dan penglihatan pun langka. Jadi untuk kekiniannya di kita setelah kita baca 1 dan 7 itu saya mendapat banyak daripada kita. Kalau saya tepatnya kepada saya deh sering lebih seneng ya kita ketika mendapat firman yang menghibur kita, memberikan keteguhan, keyakinan. Aduh, ini bagus banget nih firman. Tapi ketika firman itu seperti kayak memberikan tonjokan kepada saya untuk membuat saya bangkit, saya nggak amnesia, terbuai dengan eh, kehidupan saya yang tanpa saya sadari mulai menjauh. Ini saya anggap eh, saya aja deh supaya gitu ya. Nah, begitu juga untuk orang eh, ini nggak semua memang ya. Eh, ada orang-orang yang hanya senangnya tuh dihibur, bukan senang mendengar firman Tuhan, apalagi ketika itu mengingatkan kesalahan untuk sehingga udah pasti kalau mengingatkan pasti ujungnya akan menegur seseorang. Nah, di sini kita juga belajar, saya penekanannya pada eh, ada di ayat 13. Ini sangat keras ketika dikatakan sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Saya garis bawahi telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tapi ia tidak memarahi mereka. Kalau PBTB 2 ya. Jadi kalau di ayat pasal 2 ayat sebentar ayat 29, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Itu kayak tanpa Nabi Eli sadari, dia sudah memberikan prioritas kepada anak-anaknya daripada Tuhan. Tapi kalau saya ngelihat lagi, ya, dosa yang telah diketahui oleh Imam Eli, ya ini anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi dia nggak marahi mereka, orang-orang yang tidak mengekang mengekang dalam arti eh, kita tahu nih kayaknya ujungnya wah udah tahu nih seperti apa atau ada orang yang menegur kita itu dengan dua posisi kita tahu dan ada orang yang dipakai Tuhan sebagai instrumennya Allah untuk mengingatkan kita itu eh, ketika orang itu berbuat dosa dan itu saat itu ada di bawah wewenang orang itu atau ada di bawah wewenang kita untuk kita mengingatkan, menegur, menasehatkan. Jadi di sini saya belajar melihat menjadikan diri mereka itu tanpa disadari ya kalau kita cuma cup aja, cuma diem aja itu tanpa disadari terlibat dalam kesalahan orang itu dan akan didakwa sebagai kaki tangan orang itu. Ini ayat 13 bagi saya ini peringatan keras ya. Mereka yang berwenang tapi tidak menggunakan kekuasaan yang sebagai instrumen Allah untuk menyatakan orang itu kembali kepada kebenaran, mereka itu bisa menimbulkan kengerian kepada para pembuat kalau mau dibilang kejahatan kalau dari konteks cerita ini ya. Jadi yang luar biasanya ketika Nabi Eli seperti tadi Ibu Fani juga bilang dia ada posisi akhirnya kalau saya ngeliat sih hati nuraninya dia pasti dia tahu tapi hati nuraninya pasti mengingatkan terus ya. Nah begitu juga dengan kita ketika kita ada sesuatu yang kita tahu ini kayaknya nggak berkenan tapi kita lagi mau mencoba menekan hati nurani kita. Nah, yang luar biasanya pada waktu dia sadar bahwa dia harus memberitahu Eli, si Samuel ini, dia nggak memotong tuh isi pesannya. Jadi kita yang diingatkan atau kita yang menjadi alat Tuhan, itu kita memang nggak boleh memotong isi pesan atau dengan bahasa halus atau dengan kata-kata yang dibikin manis atau packagingnya bagus, tapi nggak sampai itu pesan kebenarannya.
Ini peringatan keras sekali. Bukannya kita mengkonfrontir tanpa dengan hikmat Tuhan, tapi kalau saya lihat kembali lagi, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk baik itu anak yang kecil atau anak yang apa atau orang tua bisa sekalipun. Tapi di sini saya belajar dari Samuel, dia sepenuhnya dia taat, dia menerimanya, dia nggak lalai memberitakan seluruh maksud Allah, sehingga eh, kembali lagi saya ngelihat respon dari ketaatan Eli. Jadi eh, oke, dia kemarin dia mengabaikan itu dengan dia udah tahu, tapi dia tidak, dia punya wewenang untuk menyampaikan itu kepada anak-anaknya, tapi dia membiarkan. Tapi penutupnya ini kalau saya lihat ada sesuatu yang kita bisa pelajari juga dari respon Nabi Eli, Imam Eli, sorry, ketaatan Eli tanpa perlawanan terhadap hukumannya, yang memahami hukuman itu sementara di dunia ini, hukuman sementara di dunia. Ia percaya hukuman itu bahwa karenanya dengan kalau saya lihat dia memasrahkan diri sehingga ada ayat di 18 itu dikatakan dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Dia tahu apapun hukuman itu baik buat dia, buat anak-anaknya, untuk mereka tidak semakin lagi menganiaya atau menistakan Allah. Ini yang saya bisa dapat untuk kita. Eh, One day kita pikir kita udah lempeng-lempeng aja, tapi ketika ada instrumen Allah yang akan mengingatkan kita, bersyukurlah itu untuk kita tetap bisa kembali ke Tuhan. Itu aja kalau dari saya, karena Samuel, Tuhan memanggil Samuel itu Tuhan membutuhkan instrumen. Ya, Gitu. Itu terima aja kasih kalau dari saya. Bu Eni. Ada beberapa poin yang saya dapat di sini. Yang pertama adalah kita tahu ya, Samuel ini tinggal tinggal Baik. di bait Allah sejak dia mati susu. Jadi sejak masih kecil gitu. Dan ketika kita lihat di ayat 7 di sini, bukan berarti ketika kita tinggal di bait Allah otomatis kita mengerti atau kita bisa peka terhadap panggilan Allah. Ayat 7 di sini Samuel belum begitu mengenal Tuhan, ya. Jadi ini yang sudah tinggal, apalagi kita yang cuman tiap hari Minggu aktif begitu-begitu. Apakah pertanyaan apakah kita sudah mengenal Tuhan atau enggak gitu? Ya. Itu yang pertanyaan, itu yang jadi tantangan kita, ya. Yang kedua, bagaimana dia tahu bahwa di situ dikatakan dia bilang dia sudah mendengar. Jadi Tuhan sudah berbicara kepada kepada Eli bahwa mengenai anaknya. Aku di situ juga aku telah memberitahukan kepadanya pada si Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya. Tuhan sudah memberitahu dia, sudah kasih tahu. Tetapi ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia akan dihukum. Di situ dikatakan, "No, aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya." Karena kecuali kita nggak tahu ya, dia dia udah tinggal di bait Allah, dia si Eli sudah tinggal di bait Allah, sudah diberitahukan Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Makanya ada hukuman Tuhan, ya. Ada hukuman Tuhan sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegahnya. Ketika kita sebagai orang tua, ya, ketika kita tidak menyatakan kebenaran Tuhan, ya, atau ketika kita ada di satu komunitas, kembali lagi, ketika kita tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan, ya, itu ada hukumannya nanti buat kita karena Tuhan sudah memberikan kita tools, Tuhan sudah memberikan kita firman, kita udah tahu firman, kita harus nyatakan bahwa apa yang Tuhan sampaikan tanpa kita sembunyi-sembunyikan, kembali lagi kayak gitu, ya. Jadi banyak hal yang kita bisa, bukan hanya mengenai panggilan, betul panggilan, tetapi bagaimana kita betul-betul mengerti siapa yang panggil kita. Ya. Bagaimana kita mengerti, kalau sini kan dikatakan 3 kali Tuhan berbicara kepada ini.
Tetapi karena dia tidak ada hubungan relasi dengan Tuhan, sehingga sehingga dia nggak tahu nih, dia kira Eli yang kemudian Eli sebagai bapak rohani, dia sampaikan bahwa itu kalau umpamanya kamu dengar Pak, itu Tuhan loh gitu. Kamu bilang ya, ya hamba siap mendengar gitu. Kita mendengar, makanya firman Tuhan kita sebagai anak Tuhan, kita siap mendengar. Bukan hanya mendengar, artinya baru ketika dikatakan si Eli bilang, udah nyatakan apa yang kalau enggak kamu sembunyi-sembunyian, Tuhan akan menghukum kamu loh gitu. Betul gitu. Kita harus menyatakan A kalau A, B kalau B. Kalau itu firman Tuhan. Oke, silakan Ibu Ira. Kemudian ini luar biasa firman Tuhan hari ini. Hmm, tadinya saya udah karena waktu juga ya, apa namanya, waktu kita sudah hampir lewat jam 9 ya. Jadi ada beberapa sih sebetulnya. Em, yang catatan saya itu adalah kenapa ini em, terjadi gitu ya. Kenapa ini terjadi gitu. Jadi sampai saya apa namanya untuk lain kali kalau boleh dong kalau ininya apa temanya lebih lebih awal ya karena aku mesti nyari-nyarinya gitu agak-agak susah gitu kan. Jadi kenapa ini terjadi sampai saya cari mengapa Tuhan memilih Nabi Samuel instead of Nabi Eli karena memang itu yang tadi baru saja disampaikan oleh Pastor Kemal apa namanya yang berikutnya itu adalah karena ketaatan dan hati yang tulus. Jadi sejak kecil karena memang sudah dibesarkan dan dipersembahkan untuk bait Allah pada saat itu, karena itu nazarnya Hana menyerahkan Samuel, jadi Samuel sudah dibesarkan di sana. Dan pada saat itu juga kemerosotan rohani Israel. Jadi Tuhan itu merencanakan ini adalah bukan bukan untuk apa ya? Memang satu hal nabi nabi imam besar Eli itu sudah tambang gitu ya. Jadi tidak bisa tidak mau entah dia tidak mau melakukan atau dia tidak bisa melakukan atau tidak mau menegur atau bagaimana. Jadi Tuhan membuat satu rancangan atau rencana yang lain melalui Samuel ini. Jadi Samuel itu dari seorang Hana itu ya, seperti kita tahu Hana itu yang dia meminta dari Tuhan dan Tuhan memberikan. Jadi dia dipersembahkan dari kecil dan dengan hati yang peka terhadap Tuhan. Jadi hatinya Samuel itu peka terhadap Tuhan dan memimpin Israel ke jalan yang benar. Jadi di sini Tuhan menciptakan perantara dan peralihan kepemimpinan. Jadi karya Tuhan di sini karena apa? Karena Samuel itu yang nantinya akan menjadi hakim dan nabi dan mengurapi Raja Saul, Raja Daud, dan Samuel itu sebagai contoh orang yang benar dan taat. Dan pada akhir hidupnya pun seperti kita tahu bahwa dia menjadi seorang nabi dan hakim yang dihormati. Nah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita memang kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, ya lakukanlah hal-hal yang seperti Tuhan mau ya. Kalau untuk saya sih itu tambahannya. Terima kasih untuk firman yang disampaikan pada hari ini dan diskusi yang telah berjalan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Mungkin Tirsa mau ada terima kasih Bu Tirsa ya atas firman Tuhan.
Jadi kita udah kupas ini secara hampir menyeluruh ya. Oke, silakan kalau ada tambahan, habis itu kita tutup. Baik, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang tersirat di dalam firman Tuhan itu yang bisa disampaikan sama kita masing-masing dengan versi yang berbeda-beda. Itulah kekayaan daripada firman Tuhan ya. Dan ketika kemarin diingatkan oleh Ibu Weni, ini temanya apa ya? Wah, terus saya berpikir yang terjadi sepanjang minggu ini saya pernah baca artikel tentang 1 Samuel ini, terus saya langsung bilang, wah ini nih yang saya mau sampaikan karena ini yang terjadi yang menegur saya banyak hal gitu ya. Akhirnya pagi hari ini saya bisa sampaikan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang pernah menjadi pengalaman pribadi bagi kita sekalian. Dan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Memang ketika hal kebenaran itu disampaikan, kadang-kadang kita bisa dikucilkan, kita bisa dimusuhi, bahkan kita bisa nggak diterima dari situ. Tetapi itulah ditolak gitu. Kita bisa ditolak. Tetapi kalau kita lihat dalam cerita ini, Imam Besar Eli, dia memang betul-betul seorang imam besar. Maksudnya dia nggak marah, dia nggak apa, malah dia katakan, kamu ngomong aja sepertinya dia udah tahu apa yang akan diberitakan karena apa Tuhan sudah bicara dengan dia sebelumnya. Ketika disampaikan lagi melalui seorang anak yang selama itu orang yang tidak diperhitungkan, orang yang apa ya hidup bersama dengan dia, anak muridnya sendiri, tetapi dia terima dengan lapang dada. Itu nggak main-main. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Ya, luar biasa firman Tuhan. Oke, kita tutup. Bu Fani, terima kasih. Baik, kita akan tutup dalam doa penutup. Bukan menambahkan, tapi saya sedikit tergelitik bahwa tadi seperti saya udah sampaikan waktu di sharing, waktu di discuss bahwa yang saya dapatkan tadi itu salah satunya bahwa Imam Eli ini kalau sekarang itu dia gembala sidang. Sementara mungkin si Samuel ini orang yang melayani dia di dalam gereja itu gitu. Ya bisa dikatakan anak muda yang tadi kan udah dibilang dia juga mengenal Tuhan sampai hampir 3 kali Tuhan harus bicara sama dia karena dia belum begitu mengenal. Tapi itulah penundukan tadi yang saya bilang, OB-nya dia mau benar-benar mendengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Bahkan dia mengatakan, kamu jangan sembunyikan karena dia udah ditegur, tapi mungkin dia belum semudeng-mudengnya, tapi dia tahu ini akan akibatnya kan fatal. Makanya dia tadi katakan, jangan ada yang kau sembunyikan, katakanlah. Dan dia menerima itu, dia nggak marah sama Samuel, bahkan dia menerima itu sebagai suatu peringatan kepada dia gitu. Jadi orang ini memang tadi seperti Pastor bilang dia mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor. Banyak banget kita dapat Bu Weni, Bu Ira, Mami, Bu Tirsa, terima kasih ya. Dan semua yang sudah mendengarkan nanti melalui YouTube ini, saya mengucapkan terima kasih. Kita hari ini boleh sama-sama belajar lagi bagaimana kita mau taat mendengar suara Tuhan. Kalau ditegur itu ya kita tahu itu adalah sesuatu buat kebaikan kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita untuk memberitahukan kepada seorang, beritahukanlah dengan kasih dan berhadapan. Intinya seperti Firman mengatakan, kita kalau bisa itu ya face to face, apa ya, hanya kita dengan orang yang mau kita Tuhan izinkan untuk menyampaikan berita kebenaran, kecuali memang Tuhan suruh kita menyampaikan dengan cara yang lain. Itu aja sih kalau pesan yang saya dapat hari ini. Kita satu dalam doa, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa penutup. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan izinkan hari ini kami boleh belajar begitu banyak Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan kami boleh belajar menjadi orang yang benar-benar taat, rendah hati, dengar-dengaran dan tahu semua bagaimana panggilan kami, high calling kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pembelajaran firman hari ini dan diskusi yang disampaikan oleh beberapa rekanan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada di PBS Ministry ini menambah lebih lagi wawasan kami akan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar wawasan, tapi itu pengenalan kami akan pribadi Tuhan dan menghidupi dalam suatu kebenaran. Apapun nanti yang kami hadapi musim-musim itu, penolakan atau apapun jenisnya, kami tahu itu untuk kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang terema dalam hati setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain sampai besok kami bertemu lagi di ruang Zoom dan di ibadah PBS Ministry. Biarlah apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus,
kami menjadi pelaku-pelaku firman. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.